Oke. Gambar nggak ada Pak, video Pak Komar nggak ada muncul. Oke. Goit apa nih Goit? Itu baru muncul. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Sparta, Bu Wil, Andila. Bu Wil, apa kabar? Pak. Alhamdulillah Pak. Seger sekarang ya. Baik, untuk menyingkat waktu mungkin ya Devani tadi udah dicek ya, udah dites ya pemaparan skripsinya ya. Hari ini kita akan menguji sidang skripsi atas nama Devani dengan judul pengaruh kepemilikan terkonsentrasi dan GCG terhadap profitabilitas bank. Pertama mungkin nanti presentasi dulu dan juga disebutkan ya koreksi-koreksi waktu sempro ya apa saja dan sudah diperbaiki atau belum. Nanti setelah presentasi nanti kita tanya jawab lah ya sampai sejauh mana penguasaan terhadap penelitiannya begitu ya. Mungkin bisa dimulai dan mungkin dikasih kesempatan untuk Devani kalau mau berdoa dulu biar nggak grogi, silakan. Baik Pak, terima kasih Pak Komar. Saya izin share screen ya Pak Komar, Ibu. Ya, silakan. Apakah presentasi saya sudah terlihat? Sudah. Di sesi sudah. Itu yang lain. Saya izin mulai ya Bapak Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore yang terhormat Bapak Dr. Sparta, SE, ME, AKCA, selaku dosen pembimbing. Kemudian yang terhormat Bapak Dr. Andes Komar Darya, AK, ME, CA, dan Ibu Wil Andila Darniati, SE, MAK, selaku dosen penguji. Pada kesempatan kali ini, saya Devani Srichani, jurusan akuntansi tahun 2018, ingin mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Kepemilikan Terkonsentrasi dan Good Corporate Governance terhadap Profitabilitas Bank Go Public pada tahun 2016 hingga tahun 2020. Pada bagian pertama, terdapat latar belakang dimulai dari dasar peran perbankan pada suatu negara, yaitu untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak. Oleh karena itu, dengan mengingat begitu pentingnya peran perbankan pada suatu negara, diharapkan bank menjaga kinerja dengan baik untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan investor. Investor atau yang biasa kita sebut pemegang saham telah menanamkan modal pada perusahaan. Oleh karena itu, investor atau pemegang saham memiliki hak suara dalam menjalankan kegiatan usahanya. Kemudian, pemegang saham terkonsentrasi menjadi lebih efisien dalam melakukan pengendalian karena mereka mempunyai kekuatan hak suara untuk melindungi investasinya. Selain dari itu, terdapat good corporate governance atau sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Tata kelola perusahaan yang baik, yaitu tata kelola perusahaan yang mengatur antar hubungan pemegang kepentingan yang satu dengan pemegang kepentingan yang lain agar terciptanya pencapaian tujuan bersama. Fenomena yang terdapat pada penelitian terdahulu ditemukan banyaknya kepemilikan terkonsentrasi pada negara-negara berkembang Asia, salah satunya di Indonesia. Oleh karena itu, saya selaku peneliti memilih Indonesia sebagai tempat observasi dikarenakan dicerminkan pada krisis keuangan pada tahun 1997. Di mana pada saat itu pemegang terkonsentrasi melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat menguntungkan diri pribadi. Kemudian OJK pada tahun 2016 berpendapat bahwa kepemilikan terkonsentrasi memiliki dampak yang cukup kuat dan tata kelola mempengaruhi kinerja perusahaan tersebut. Oleh karena itu, OJK melakukan upaya menerbitkan peraturan OJK
pada nomor 56/POJK 03 tahun 2016 tentang kepemilikan saham bank umum. Selanjutnya terdapat dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh kepemilikan terkonsentrasi terhadap profitabilitas bank yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016 hingga tahun 2020. Yang kedua, bagaimana pengaruh good corporate governance terhadap profitabilitas bank yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2016 hingga 2020. Terdapat dua tujuan penelitian. Yang pertama, menguji dan menganalisis pengaruh kepemilikan terkonsentrasi terhadap profitabilitas bank yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2016 hingga 2020. Dan yang kedua, menguji dan menganalisis pengaruh good corporate governance terhadap profitabilitas bank yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2016 hingga 2020. Selanjutnya, terdapat manfaat penelitian. Yang pertama, bagi para investor. Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi investor dalam melakukan kegiatan investasinya sebagai pertimbangan. Yang kedua, bagi pelaku bisnis. Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi pelaku bisnis yang berkaitan dengan kepemilikan terkonsentrasi, good corporate governance, dan profitabilitas. Halo Mbak, di Zoom aja bisa nggak anunya? Zoom. Di apa di full screen kan? Full screen. Ini Pak. Oh ini ya. Oh ya. Cuma itu full screen-nya. Beda formatnya. Oke, terus Mbak, terus. Masih muncul apa PowerPoint itu macam ya. Oke Mbak. Yang selanjutnya bagi akademisi yaitu menambah manfaat untuk pengetahuan mengenai kepemilikan terkonsentrasi, good corporate governance, dan profitabilitas. Dan yang terakhir, bagi penelitian selanjutnya, diharapkan agar penelitian ini bermanfaat untuk menambah informasi mengenai kepemilikan terkonsentrasi, good corporate governance, dan profitabilitas. Selanjutnya, landasan teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori agensi, yang merupakan teori yang menjelaskan hubungan yang terjadi antara pihak manajemen perusahaan selaku agen dengan pemilik perusahaan selaku pihak prinsipal. Teori agensi memperkirakan bahwa adanya prosedur monitoring yang dapat dilakukan pada suatu... Nggak bergerak, Mbak? Sekarang udah di landasan teori, Pak. Oh, iya. Yeah. Teori agensi memperkirakan bahwa dengan adanya prosedur monitoring yang dapat dilakukan pada suatu kondisi dengan kepemilikan terkonsentrasi dapat mengurangi masalah agensi serta merupakan isu penting yang mempengaruhi kinerja. Menurut Jensen McLean tahun 1976 dan Einstein Hart tahun 1989. Berdasarkan hal tersebut, adanya hubungan antara kepemilikan terkonsentrasi, corporate governance, dan kinerja perusahaan. Selanjutnya terdapat kerangka pemikiran. Yang pertama terdapat variabel independen, kepemilikan terkonsentrasi sebagai X1 dan good corporate governance sebagai X2. Kemudian profitabilitas sebagai variabel dependen dan dua variabel kontrol, size dan DAR. Selanjutnya terdapat dua hipotesis. Yang pertama, kepemilikan terkonsentrasi berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, dan yang kedua, good corporate governance berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Selanjutnya, variabel independen yang pertama yaitu kepemilikan terkonsentrasi memiliki definisi suatu kondisi di mana sebagian besar saham dikendalikan oleh suatu kelompok atau individu yang memiliki saham relatif dominan dari yang lainnya. Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu beracu pada POJK nomor 56 tahun 2016 dengan batas maksimum 40% dari modal untuk lembaga keuangan bukan bank dan bank, 30% dari modal untuk badan hukum bukan bank lembaga keuangan, 20% dari modal untuk perorangan, 25% dari modal untuk bank syariah. Yang kedua, variabel independen yaitu good corporate governance, di mana merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang kepentingan satu dengan lainnya, yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur mengendalikan arah strategi dan kinerja suatu perusahaan. Pengukuran yang digunakan pada penelitian ini menggunakan nilai komposit, di mana nilai komposit di bawah 1,5 dianggap sangat baik, lebih dari 1,5 di bawah 2,5 dianggap baik, di atas 2,5 di bawah 3,5 dianggap cukup baik,
di atas 3,5 di bawah 4 dianggap kurang baik, di atas 4,5 di bawah 5 dianggap tidak baik. Selanjutnya variabel dependent yaitu profitabilitas. Merupakan profitabilitas mempresentasikan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Rasio profitabilitas umumnya dianggap sebagai rasio keuangan dasar untuk menilai kinerja bank dalam mencapai keberhasilan keuntungan. Pengukuran yang digunakan pada penelitian ini yaitu return on equity dengan rumus laba bersih dibagi total equity. Selanjutnya terdapat dua model penelitian. Persamaan penelitian pertama untuk tahun 2016 hingga 2019 dan persamaan kedua untuk 2019 hingga 2020. Metode dan teknik pengelolaan analisis data. Yang pertama, analisis statistik deskriptif, di mana hasilnya terdapat median, mean atau nilai rata, nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi. Yang kedua, analisis regresi data panel. Yang pertama, uji Chow, di mana bertujuan untuk memilih model antara model common effect dan fixed effect. Yang kedua, uji Hausman, di mana bertujuan untuk menentukan model yang paling tepat di antara fixed effect dan random effect. Yang ketiga, uji Lagrange multiplier, digunakan untuk menguji memilih model yang paling tepat di antara common effect dan random effect. Selanjutnya, uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah pada model regresi tersebut berdistribusi normal atau tidak. Yang kedua, uji heterokedasitas. Bertujuan untuk mengetahui apakah di dalam model tersebut terdapat ketidaksamaan variabel dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Yang ketiga, uji multikolinearitas yang memiliki tujuan untuk mengetahui adanya kolerasi antar variabel independen dari model regresi. Dan yang keempat, uji autokolerasi. Dilakukan untuk menguji apakah pada suatu model regresi terdapat kolerasi antara kesalahan pengganggu pada periode berjalan dengan kesalahan pada periode sebelumnya. Kemudian terdapat uji pengujian hipotesis. Yang pertama, uji signifikan parsial atau uji T, yang dimaksud untuk memperlihatkan pengaruh variabel penjelas atau independen secara individu dalam menerangkan variasi variabel dependen. Selanjutnya, uji signifikan simultan atau uji F, yaitu mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Yang ketiga, koefisien determinasi, merupakan indikator di mana indikator tersebut menggambarkan banyaknya variasi yang dijelaskan dalam model. Selanjutnya, perbaikan setelah seminar proposal. Yang pertama, menambahkan periode penelitian pada judul. Yang kedua, pengetikan latar belakang agar dapat diperbaiki kembali. 3, memperbarui literatur dengan tahun terbaru. 4, pengertian good corporate governance agar lebih baik menggunakan referensi dari buku atau OJK. Yang kelima, memperbaiki susunan paragraf 1 pada latar belakang. Yang keenam, pada latar belakang belum ada penelitian mengatakan good corporate governance memiliki hubungan tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Dan yang terakhir, menambahkan arah penelitian menurut grand teori pada hipotesis. Selanjutnya terdapat kriteria sampel. Yang pertama pada regresi 1. Perusahaan perbankan swasta yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 hingga tahun 2019 terdapat 40 bank. Kemudian perusahaan perbankan swasta yang tidak memiliki kelengkapan data itu sebanyak 6, sehingga jumlah perusahaan sebanyak 34. Total sampel perusahaan sebanyak 136 dan data outliers dikurangi 27, sehingga total observasi setelah outliers sebanyak 109. Kemudian kriteria sampel persamaan regresi 2. Yang pertama, perusahaan perbankan swasta yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 sebanyak 40. Yang kedua, perusahaan perbankan swasta yang tidak memiliki kelengkapan data sebanyak 6 dan jumlah perusahaan sebanyak 34. Total sampel perusahaan sebanyak 68. Dikurangi data outlier sebanyak 17 sehingga data total observasi setelah outlier sebanyak 51. Kemudian hasil statistik deskriptif, di mana pada model persamaan analisis 1 untuk 2016 sampai dengan 2019, untuk semua variabel nilai mean lebih besar daripada standar deviasi, di mana dinyatakan bahwa berarti cukup baik sehingga tidak memiliki bias terhadap variabel.
Kemudian pada model persamaan analisis 2 untuk 2019 sampai dengan tahun 2020, bahwa variabel pandemi COVID memiliki nilai mean lebih kecil daripada standar deviasi. Dengan begitu, berarti nilai tidak cukup baik sehingga terdapat sebaran variabel yang cukup luas. Untuk variabel lainnya seperti ROE, OC, GCG, size, dan DAR memiliki nilai mean atau rata-rata lebih besar daripada standar deviasi. Dengan artian nilai cukup baik dan tidak memiliki efek bias kepada variabel lainnya. Selanjutnya, hasil analisis data panel. Yang pertama, hasil uji Chow. Hasil uji Chow pada penelitian pertama untuk tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 itu menghasilkan nilai probabilitas sebesar 0,098, di mana lebih besar daripada 0,05, sehingga model yang paling tepat dipilih adalah CHEM. Untuk model persamaan penelitian kedua untuk tahun 2019 dan sampai dengan tahun 2020 menghasilkan nilai probabilitas 0,0000, sehingga nilai lebih kecil daripada alfa 0,05. Maka yang dipilih adalah PEM. Selanjutnya, melakukan uji Hausmann. Pada uji Hausmann, model persamaan penelitian 1 pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 menghasilkan nilai probabilitas sebesar 0,3953, di mana lebih besar daripada 0,05, sehingga yang dipilih adalah model 0,05 itu yang model persamaan penelitian 1 tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 itu lebih besar daripada 0,05. Kemudian model persamaan penelitian 2 pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 lebih besar daripada 0,05. Sehingga pada penelitian 1 dan 2 yang dipilih adalah model penelitian REM. Selanjutnya, hasil uji Lagrange multiplier. Pada penelitian pertama, mendapatkan hasil Birch-Pagan bot sebesar nilai 0,6234, di mana hasil sebesar 0,05. Dengan begitu, dipilih dengan model CHEM atau Common Effect Model. Kemudian yang kedua, model persamaan penelitian kedua pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, terdapat nilai Birch-Pagan pada bot itu sebesar 0,0365, dalam artian lebih kecil daripada 0,5. Dengan begitu, dapat disimpulkan hasilnya menggunakan metode REM, Random Effect Model. Selanjutnya, hasil uji asumsi klasik. Yang pertama adalah uji normalitas. Pada persamaan 1 dan 2, terdapat hasil probabilitas lebih daripada 0,05, sehingga pada dua persamaan dapat dikatakan berdistribusi normal. Selanjutnya, uji multikolinearitas. Pada model persamaan penelitian 1, itu lebih kecil daripada 0,80, sehingga pada penelitian pertama terbebas dari masalah multikolinearitas. Yang kedua, model persamaan penelitian 2 pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, di mana hasilnya lebih kecil daripada 0,80, sehingga pada penelitian kedua terbebas dari uji multikolinearitas. Selanjutnya, uji heterokedesitas, di mana terdapat nilai signifikansi lebih dari 0,05, sehingga pada penelitian pertama dan penelitian kedua terbebas dari masalah heterokedesitas. Kemudian selanjutnya ada uji autokolerasi. Pada persamaan penelitian 1 2016 sampai dengan 2019 terdapat nilai observasi sebanyak 109 dan variabel independen dan dependen sebanyak 4, nilai DL sebesar 1,63165, nilai DU sebesar 1,74459, dan Durbin-Watson sebesar 1,750841. Sehingga mendapatkan nilai uji
bebas autokolerasi. Yang kedua, persamaan penelitian 2 pada tahun 2019 hingga tahun 2020. Terdapat nilai observasi 51, variabel dependent dan variabel kontrol sebesar 5, nilai DL-nya sebesar 1,38554, nilai DU-nya sebesar 1,72179, dan Durbin Watson-nya sebesar 1,916596, sehingga dapat dinyatakan pada persamaan penelitian 2 bebas uji autokolerasi. Selanjutnya, analisis uji persamaan penelitian. Pada tabel persamaan 1 pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 dapat diperoleh nilai konstanta sebesar minus 3,86,85779. Hal ini berarti apabila kondisi semua variabel independen dianggap konstan atau 0, maka return on equity dihasilkan sebesar minus 36,85779. Yang kedua, untuk variabel OC atau kepemilikan terkonsentrasi memiliki hasil nilai 0,612955, menunjukkan bahwa jika kepemilikan terkonsentrasi naik satu satuan dengan asumsi variabel lain tetap, maka ROE mengalami kenaikan sebesar 0,612955. Kemudian yang ketiga, ada variabel good corporate governance menghasilkan nilai minus 2,344557. Sehingga dapat dikatakan jika GCG mengalami naik satuan dengan asumsi variabel lain tetap, maka ROE akan mengalami penurunan sebesar 2,344557. Selanjutnya, variabel size menghasilkan nilai sebesar 1,499213, di mana jika size naik satu satuan, maka ROE akan mengalami kenaikan sebesar 1,499213. Dengan asumsi variabel lainnya tetap. Dan yang terakhir, DAR memiliki nilai koefisien minus 0,024572, sehingga menunjukkan DAR memiliki apabila DAR menaik satu satuan, maka ROE akan turun sebesar 0,024572. Kemudian terdapat adjusted R-square sebesar 0,429428 atau sebesar 43%. Hal ini menunjukkan bahwa presentasi sumbangan pengaruh variabel independen pada model persamaan penelitian 1 mampu menjelaskan bahwa ROE dapat menjelaskan ROE sebesar 43%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lainnya. Kemudian untuk persamaan kedua untuk tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 itu menghasilkan nilai konstanta sebesar 4,3142236. Hal itu berarti bahwa apabila kondisi semua variabel independen dianggap konstan atau 0, maka return on equity akan menghasilkan sebesar 4,314236. Selanjutnya, variabel OC atau kepemilikan terkonsentrasi memiliki nilai koefisien minus 2,753428 dengan arti menunjukkan bahwa ROE akan mengalami penurunan sebesar 2,753428 dengan asumsi variabel lainnya tetap. Kemudian yang ketiga adalah GCG memiliki nilai koefisien minus 4,137,098, di mana ROE apabila GCG mengalami kenaikan satu satuan, maka ROE akan mengalami penurunan sebesar 4,137,098 dengan asumsi variabel lain tetap. Yang selanjutnya, pandemi COVID memiliki nilai sebesar minus 1,134908 dengan jika pandemi COVID nilai naik satu satuan, maka ROE akan turun sebesar 1,134908 dengan asumsi nilai variabel lain tetap. Selanjutnya, size sebesar 0,359005.
Jika size naik satu satuan, maka ROE akan naik sebesar 0,359005 dengan asumsi variabel lain tetap. Yang terakhir, DAR memiliki nilai minus 0,527502, yaitu memiliki arti jika DAR naik satu satuan, maka ROE akan turun sebesar 0,527502 dengan asumsi variabel lainnya tetap. Kemudian pada persamaan 2 terdapat adjusted R-square sebesar 0,20005 atau sebesar 20%. Hal ini menunjukkan sumbangan pengaruh variabel independen pada model persamaan penelitian 2 menjelaskan variabel ROE adalah sebesar 20%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model regresi tersebut. Hasil penelitiannya, yang pertama, hipotesis 1, yaitu kepemilikan terkonsentrasi tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Yang hipotesis kedua, yaitu good corporate governance berpengaruh terhadap profitabilitas. Selanjutnya ada implikasi manajerial. Kepemilikan terkonsentrasi tidak mempengaruhi signifikan terhadap profitabilitas. Hal tersebut menjelaskan bahwa konsentrasi kepemilikan yang tinggi tidak dapat menciptakan pengendalian bank terhadap pengelolaan modal menjadi lebih kuat. Kedepannya, agar kepemilikan terkonsentrasi dapat diatur dengan baik sehingga dapat mendukung efektivitas dan terhindar dari ekspropriasi. Yang kedua, dengan adanya pengaruh GCG terhadap profitabilitas, maka diharapkan dapat menjaga nilai GCG perusahaan. Dikarenakan semakin baik nilai GCG, dapat berpengaruh signifikan dalam kenaikan nilai profitabilitas. Selain itu, dapat menjadi nilai tambahan perusahaan di pihak eksternal. Yang terakhir, pandemi COVID-19 memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Dengan demikian, dapat dikatakan profitabilitas perbankan merupakan salah satu sektor yang terkena dampak dengan adanya pandemi COVID-19 di Indonesia. Oleh karena itu, diharapkan sektor perbankan dapat beradaptasi adanya pandemi COVID-19. Selanjutnya, kesimpulan. Yang pertama, kepemilikan terkonsentrasi tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas. Hal tersebut menjelaskan bahwa konsentrasi kepemilikan yang tinggi tidak dapat menciptakan pengendalian bank terhadap pengelolaan modal menjadi lebih kuat. Statement ini didukung oleh Yulizar Cahyan Hartini tahun 2016. Yang kedua, good corporate governance memiliki pengaruh terhadap profitabilitas. Dengan nilai komposit semakin baik, maka menunjukkan kinerja yang semakin baik juga, sehingga dapat berpengaruh terhadap meningkatnya profitabilitas. Hasil ini didukung dengan penelitian oleh Rika, Novi Krisdayanti, Muh Amin, dan Junaidi tahun 2019. Yang terakhir, pandemi COVID berpengaruh terhadap profitabilitas bank, maka dapat disimpulkan bahwa sektor perbankan merupakan salah satu yang terdampak adanya pandemi COVID. Selanjutnya, terdapat keterbatasan dalam penelitian ini. Yang pertama, penelitian ini hanya menggunakan return on equity dalam profitabilitas. Yang kedua, penelitian ini hanya menggunakan nilai komposit sebagai proksi good corporate governance. Selanjutnya, ada saran dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambahkan sampel dari berbagai jenis negara. Yang kedua, penelitian selanjutnya dapat menggunakan pengukuran yang lain untuk variabel good corporate governance. Dan yang terakhir, penelitian selanjutnya dapat menambahkan rasio profitabilitas untuk mengukur variabel dependen seperti return on asset dan return on investment. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bapak Komar. Terima kasih. Oke ya. Menguasai banget ya masalah pengolahan datanya ya. Berapa lama nih nyusun skripsi? Lumayan lama Pak, dari November ya, dari September ya sampai ya pengolahan datanya ini. Seperti itu ya. Oke. Ya kelihatannya menguasai ya dalam hal pengolahan data ya. Cuman ada beberapa yang melatar belakanginya penelitian itu kan tidak ujug-ujug ya, ujug-ujug apa ya? Jadi ada penelitian itu karena
apa ada permasalahan kan di hal yang variabel-variabelnya atau pengaruh-pengaruhnya terhadap perbankan tadi. Nah itu tidak terbaca ya, artinya bisa diukur mungkin dari yang membedakannya dengan peneliti-peneliti terdahulu, karena untuk judul ini kan banyak juga yang sudah meneliti kan. Nah kalau hasilnya sama ya kan, terus permasalahannya sama kan, tidak ada yang aneh kan gitu. Kira-kira gimana dari Fani? Nah, apa yang membedakannya? Sebelumnya kalau dari saya itu karena adanya peraturan baru Pak dari OJK yang tahun 2016 tadi yang mengenai peraturan maksimum saham itu dalam upaya menangani kepemilikan terkonsentrasi mengalami melakukan kegiatan-kegiatan untuk memperkaya diri yang pada tahun 1977 itu. Jadi karena adanya peraturan itu, saya ingin menguji ulang penelitian tersebut dengan proksi dengan alat ukurnya menggunakan dari peraturan tersebut. Peraturan itu hanya khusus untuk perbankan? Ya. Oke, bagus. Oke, hipotesis dukungan apa yang menunjang hipotesis kita menulis. Hipotesis ada dari grand theory juga Pak. Grand teori. Terus penulis terdahulunya? Penulis terdahulu untuk grand theory itu Jensen McLean Pak. Dari pengaruh kepemilikan terkonsentrasi dan GCG terhadap profitabilitas bank. Oke ya. Saya kira cukup menguasai lah ya latar belakangnya. Waktu Sempro kan sudah saya itu juga kan dari koreksi ya. Jadi harus mengkerucut gitu ya. Nah, mungkin tambahannya lagi nih ya, ada beberapa yang masih ya untuk menyempurnakan lah ya. Pertama mungkin ini abstraksi. Nah, ada yang bahasa Inggrisnya tuh. Baik Pak. Ya. Terus ya tuh jenis hurufnya juga mungkin dilihat di pedomannya ya. Biasanya kan yang bahasa Inggris itu miring. Jadi bahasa yang ada kan abstraknya itu bahasa Indonesia kan. Ya. Oke. Terus gambar di kerangka pemikiran di bab 2 ya, gambarnya itu kotaknya ya, saya sarankan tidak tumpul ya. Nah, karena itu kayak kode tanda-tanda apa ya di dunia IT itu ya, supaya ada artinya sendiri gitu ya. Jadi kotaknya biasa aja ya. Nah, pojok-pojoknya enggak, supaya lebih bagus ya. Terus GCG gimana ngukurnya, pakai apa? GCG pakai nilai komposit. Komposit. Ada berapa bank? Banknya ada 34. Outliernya? Outliernya di tahun di persamaan pertama itu ada 27. Kalau yang kedua itu ada 17. Nggak ada masalah tuh untuk mengukur nanti di pengolahannya? Nggak ada Pak. Kenapa? Maaf Pak. Ya kenapa nggak masalah ada outlier sebanyak itu? Ini Pak, pas awalnya sempat nggak normal, jadinya kita menggunakan outlier. Oke. Hipotesis dukungan penulis terdahulunya ada ya? Ada Pak. Nah, ya kalau harus tajam itu yang membedakannya. Kira-kira apa yang membedakan dengan penulis terdahulunya di biasanya di pengantar di pendahuluan kan? Ya ketertarikan kita kan gitu ya dengan ideologi, kan ada masalah bukan karena penulis terdahulu kan gitu, karena ya dalam pemilihan judul juga kan bukan karena ada penulis terdahulu, karena memang
pemilihannya karena ada permasalahannya kan gitu ya. Nah, tentu saja sudah ada orang yang meneliti walaupun waktunya berbeda ya. Nah, itu perbedaannya disebutkan nggak secara umum di pendahuluan? Di pendahuluan belum sih Pak. Nah, tambahin ya. Baik, Pak. Sebelum mengambil kesimpulan dengan ini, penulis tertarik untuk menulis judul ini kan. Sebelum itu kasih ada beberapa lah penulis 2 atau 3 yang membedakan dengan kita sebagai state of the art-nya gitu ya. Baik, Pak. Oke, terus implikasi manajerial saya belum dengar tadi ya. Udah belum tadi? Belum, saya lagi dengar. Implikasi manajerial apa tuh? Belum ada ya? Ada, Pak. Ada. Implikasi manajerialnya ada di 4.4. Apa bunyinya? Jadi saya nggak ngertiin. Nah, implikasi manajerial yang pertamanya, saya share screen lagi, Pak. Ya disebutin aja coba. Yang pertama, kepemilikan terkonsentrasi tidak mempengaruhi signifikan terhadap profitabilitas. Hal itu menjelaskan bahwa konsentrasi kepemilikan yang tinggi tidak dapat menciptakan pengendalian bank terhadap pengelolaan modal yang lebih kuat. Kedepannya agar kepemilikan terkonsentrasi dapat diatur dengan baik sehingga dapat mendukung efektivitas dan terhindar dari ekspropriasi. Yang kedua, dengan adanya pengaruh GCG terhadap profitabilitas, maka perusahaan diharapkan dapat menjaga nilai GCG perusahaan, sehingga dikarenakan semakin baik nilai GCG dapat berpengaruh signifikan dalam kenaikan profitabilitas. Selain itu, dapat menjadi nilai tambahan perusahaan di pihak eksternal. Dan yang terakhir, pandemi COVID-19 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas. Dengan demikian, dapat dikatakan profitabilitas perbankan merupakan salah satu sektor yang terkena dampak adanya pandemi COVID-19 di Indonesia. Oleh karena itu, diharapkan sektor perbankan dapat beradaptasi akibat adanya pandemi COVID-19. Terus kesarannya gimana? Saran untuk perusahaannya ya. Iya. Saran untuk perusahaannya Ngeling nggak tuh? Kenapa Pak, maaf? Yang ngeling nggak antara implikasi manajerial dengan sarannya ada connect nggak gitu loh? Jangan implikasinya apa, sarannya apa gitu loh. Saran yang di bab 5 ya Pak ya? Iya. Iya Pak, beda. Nah itu kalian nanti diskusikan deh. Baik Pak. Terus mungkin ada lagi abstraksi tadi sudah ya. Terus ya ini sih bisa dilihat di pedoman ya mengenai itu kata pengantar ya. Baik Pak. Kata pengantarnya itu yang saya lihat nih emang tidak prinsip tapi biar tambah bagus lah ya. Pengantar. Pertama ya dari kalimat pertama, puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan yang Maha. Ya, Jawabannya kan Muslim ya. Iya Pak. Iya, langsung aja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. SWT-nya jangan disingkat ya. Subhanahu Wa Taala. Bagusnya begitu ya. Saran ini mah tidak menjadi ini ya. Nah, ya ini selera saya ya, mungkin selera yang kan berbeda lagi ya. Saran boleh dilaksanakan, boleh enggak. Terus saya membaca juga untuk ucapan terima kasih itu, ketentuannya itu jabatannya dulu dosen itu atau namanya dulu. Saya dicek ya, mungkin saya yang salah ya. Di sini kan ketua STIE kan baru nama, wakil ketua baru nama. Saya pernah lihat juga ada yang nama baru jabatan, yang seharusnya gimana biar seragam, biar sama dengan pedoman ya. Nah terus
apa namanya, nah penguji satu-satu deh ya, penguji satu-satu Pak. dari Bapak. Oke. Ya itu terus waktu itu sudah dikoreksi juga ya mengenai daftar pustaka waktu sempro kan? Iya, Pak. Udah betulin apa aja koreksinya di daftar pustaka? Di daftar pustaka. Penelitian terdahulunya, Pak, tahunnya diperbarui. Sudah. Kemudian dilihat lagi di pendoman maksimal itu berapa tahun. Maksimal itu 10 tahun. Sudah ya. Iya. Terus apa namanya, teori-teori yang bukan dari jurnal gitu, apa tambahin nggak dari buku apa aja? Ada, Pak, ada dari buku. Ada berapa? Bukunya ada 3. Yang satu tentang Good Corporate Governance, yang 2 tentang manajemen perbankan. Tahunnya? Tahunnya itu yang Good Corporate Governance itu 2020. Ya, udah bagus. Terus yang lain? Yang 2-nya itu 2011, Pak. Ya. Yang penting lagi, saya nggak ngeliat ya. Yang penting lagi penelitian dari Pasparta harus ada tuh. Waduh itu kalau nggak ada repot itu urusan. Ada, Pak, Pasparta. Ada berapa? Ada 1 tentang Good Corporate Berapa Governance. banyak Pasparta itu? Terus dosen yang lain, dosen IBS yang lain ada? Ada Bu Wiwi. Udah, itu aja, nggak ada lagi. Bu Ira kayak gitu, Bu Etika nggak ada ya? Belum, Pak. Kalau Pak Komar nggak ada Pak Komar. Pak Komar paling di mana? Ya sebagai penulis kedua di BINUS biasanya kalau membimbing dapat jatah penulis kedua. Oke, dari saya itu mungkin. Sekarang giliran Ibu Wil. Silakan Bu Wil. Baik, terima kasih Pak Komar. Baik Pak, terima kasih Pak Komar. Mohon izin Pak Asparta, Pak Komar untuk menambahkan sedikit. Untuk skripsinya Devani sudah lengkap ya, sudah sangat lengkap. Tadi di persamaan 1 awalnya ada autocall ya, kemudian udah di treatment pakai uji Wike ya. Iya Pak. Benar seperti itu ya. Iya Bu. Oke. Nah kemudian tadi menambahkan yang disampaikan Pak Komar tadi di hipotesisnya Fani. Di hipotesisnya Fani itu udah ada grand teorinya, cuman sepertinya belum terlihat yang dari penelitian terdahulunya. Kalau memang sudah ada pernyataan-pernyataan yang mendukung hipotesis Fani di penelitian terdahulu, ditambahkan siapa-siapa saja di bagian hipotesisnya itu, baik hipotesis 1 maupun hipotesis 2. Grand teorinya memang sudah ada, cuman yang dari penelitian terdahulunya Fani. Sampaikan menurut siapa yang memang mendukung hipotesisnya Fani. Baik Ibu. Oke, terus iya, 1 pertanyaan aja Fani. Kenapa hanya perbankan swasta Fani? Karena untuk mengukur kepemilikan terkonsentrasi, saya mengacu kepada peraturan OJK. Nah, kemudian di dalam peraturan OJK-nya hanya untuk bank umum, kepemilikannya tidak mengacu ke pemerintahan. Jadi saya. Oh gitu. Ya. Jadi makanya hanya mengacu ke perbankan swasta saja. Ya Ibu. Kemudian Fani, tadi di analisis deskriptif, kayaknya ada yang salah persepsi sedikit deh Fani. Yang bagian ROE, yang persamaan penelitian 2, itu meannya lebih kecil daripada standar deviasinya Fani. Coba perhatikan lagi. Coba lihat yang analisis deskriptifnya, atau saya salah lihat tadi ya, persamaan 2. Maksudnya min ya? Maksudnya min atau mean? Mean ya? Pak, mean. Meannya Pak. Bukan mean, mahasiswa sudah bekerja mean. Min. Ya Ibu, maaf Ibu, betul. Ya, jadi ada 2 berarti ya. Iya betul.
Ada 2 yang lebih kecil dari standar deviasi, selebihnya lebih besar dari standar deviasi. Nah, mungkin itu nanti dibenerin lagi deskripsinya kalau seandainya Fani sudah tadi menginterpretasikannya lebih besar. Baik, Ibu. Oke, kemudian terakhir dari saya, Fani. Tadi yang untuk GCG kan berpengaruhnya signifikan ya, Fani. Cuman arahnya negatif itu membacanya bagaimana, Fani? Arahnya negatif karena ada berbanding terbalik, Ibu. Karena nilai komposit semakin kecil itu semakin baik, tapi sedangkan RW semakin besar itu semakin baik. Jadi menginterpretasinya adalah semakin kecil nilai komposit, maka RW akan semakin besar, seperti itu ya? Ya, Ibu. Oke. Jadi artinya adalah semakin baik GCG-nya, maka RW-nya juga akan semakin baik, seperti itu ya? Ya, Ibu. Oke, sudah Pak, dari saya cukup hanya itu, sudah lengkap. Baik. Fani. Terima kasih Pak Komar, terima kasih Pak Sparta. Terima kasih, Bu Wil. Oke, kalau gitu Devita, tolong itu dulu Devaninya. Devita. Halo. Ya, Pak. Ya, halo Pak. Tolong itu Devaninya di out dulu. Ya, sebentar ya Pak. Devani, boleh lift dulu? Baik. Minimal. Iya. Iya. Itu keliling komplek aja. Iya. Oke, Devani, halo, sudah gabung? Devani sudah gabung ya? Sudah, Pak. Sudah ya. Gimana Devani? Kira-kira nih, aduh, masih banyak koreksi ya? Iya, Pak. Maaf, Pak. Gimana kalau dikoreksi dulu, baru nanti diputuskan lulus enggaknya? Jangan, Pak. Jangan. Nangis dulu dong, Devani. Nangis dulu. Nangis dulu dong. Ada koreksinya enggak ini sih, enggak terlalu apa. Kalau accounting mah tidak material gitu ya. Cuman engkau banyak gitu ya, kelihatannya gitu ya. Enggak juga ya? Iya, Pak. Iya. Oke. Gimana perasaannya? Lulus nggak kira-kira? Insya Allah lulus, Pak. Waduh, optimis ya. Oke deh, biar cepat ya. Jadi ya cukup alot juga tadi rapatnya ya, untuk menilai Devani ya. Baik, alhamdulillah ya Devani, kami bertiga memutuskan bahwa Devani pada jam ini, detik ini dinyatakan lulus dari sidang skripsi ya, dengan nilai, perlu disebutkan ya, dengan nilai rata-rata 85, dapat A ya. Ya, selamat ya. Dan terima kasih banyak Pak sampaikan juga ya dan terima kasih sama saya aja di sini. Terima kasih banyak Pak Sparta. Nanti dikurangi lagi nilainya, nggak bilang terima kasih. Ya lupa sama saya tuh Pak Komar. Nanti direvisi lagi loh itu nilainya. Baik, terima kasih. Ya, sampaikan juga terima kasih ke orang tua ayah di rumah ya. Terus koreksi-koreksi yang tadi ya dari saya, dari Bu Wil, tolong diperbaiki secepatnya ya. Begitu ya. Nah, dan jangan berhenti di sini ya, sampai di sini sampai S1 akuntansi itu. Ikutin Bu Wil tuh, sekarang S2 apa S3 Bu Wil tuh bagus tuh. Cita-citanya mau jadi profesor ya. Iya. Mau jadi ketua IBS. Amin. Coba si Wil ya. Bagus Wil. Hebat Wil. Iya. Nanti besok kampusnya di itu Pak, kampus besok nanti di BSD nanti kampusnya. Ya. Ya Pak Sparta mungkin ada sepatah dua patah kata. Oke, si Wil dulu Pak, Wil dulu. Oh Wil, ya, Wil dulu. Silakan Wil. Baik Pak Sparta, Pak Komar. Fani, selamat ya sudah lulus, tapi tetap harus koreksi dulu ya, baru kemudian disetujui kelulusannya. Tetapi Fani sudah lulus. Semoga ilmunya berkah, nanti bermanfaat pada saat Fani bekerja. Dan mudah-mudahan nanti Fani bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan yang Fani harapkan. Nah, itu aja dari saya. Terima kasih Pak Sparta dan Pak Komar. Amin. Terima kasih banyak Ibu Wil.
Silakan Pak Sparta. Oke, terima kasih Pak Komar, Bu Wil yang baik hati ya. Kemudian kepada Devanti ya selamat ya. Tentu saja saya senang juga karena harapan dosen pembimbing itu bagaimana mahasiswa bimbingan cepat selesai, dapat kerja, dapat suami, dapat punya anak dan sebagainya, dan itu bisa saya lihat di Instagram nanti ya. Devanti udah punya Instagram saya, udah? Sudah, Pak. Udah gitu ya. Jadi dengan lulusnya sekarang, Fani sudah menjadi alumni IBS ya. Sebagai alumni IBS tentu saja Fani punya kewajiban moral ya untuk menjaga nama baik IBS di luar ya. Sebagai alumni, integritas itu penting ya. Integritas alumni itulah bentuk berkarya dengan baik dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang bisa merusak nama IBS ya. Seperti pelaku korupsi ya, kemudian juga pelaku-pelaku lainnya yang tidak baik ya, tentu saja dihindari. Sehingga berbuat yang baik, berkarir, berprestasi, kemudian membantu alma mater, membantu adik-adik mahasiswanya nanti ya selama bekerja, itu lebih baik dilakukan ya. Dan juga yang penting adalah menyebarkan kebaikan-kebaikan yang Fani dapatkan selama kuliah di IPS kepada teman-teman adik-adik kelasnya di SMA. Di Fani SMA-nya mana dulu? SMA-nya? SMA 3 Tangsel, Pak. SMA 3 Tangsel. Oh, dekat rumah saya ya, SMA 3 Tangsel dekat rumah saya itu ya. Jadi kalau dengan demikian mereka ada berminat untuk kuliah ke IBS. Sekarang ini kan jumlah mahasiswa IBS turun ya, turun karena pandemi dan sebagainya. Tentunya penurunan IBS itu sangat mengkhawatirkan juga ya. Jadi kita minta kepada alumni lulus itu supaya mempunyai kontribusi menyampaikan kebaikan kepada teman-teman yang ada di kelasnya lah. Ya. Jadi kalau ada kesempatan, misalnya diundang, kan SMA itu ada program tuh, OSIS-nya itu, mengundang alumni-alumninya untuk bicara di sekolahnya untuk beberapa kampus ya. Jadi kalau Devadi itu jangan segan bukan Indonesia di sekolah di IBS, jangan malu ya. IBS itu udah bersetara negeri, cuman swasta aja kan, solusinya bagus kan. Maka itu saya ingin dengar dari Devani itu bagaimana kesuksesan Devani kuliah di IPS. Dan kedua kemungkinan hal yang perlu kita perbaiki seperti apa. Silakan Devani ya. Baik, Pak. Ya. Dari IBS udah cukup baik sih Pak. Saya ngerasain kuliah di IBS itu banyak kesempatan-kesempatan yang saya nggak dapetin dari, kalau saya lihat dari kampus-kampus lain seperti magang. Saya alhamdulillah dapat kesempatan langsung magang di Bank Negara Indonesia, BNI. Kemudian karena dapat kesempatan dari IBS juga yang udah membuka pintu, sekarang saya juga dapat kesempatan untuk melanjutkan proses pekerjaannya di BNI. Jadi mungkin menurut saya IBS sudah cukup baik, Pak. Kalau mengenai perkuliahannya gimana? Perkuliahannya ada dosennya dan sebagainya, fasilitas lain gimana? Perkuliahannya juga nggak kalah Pak sama kampus-kampus lain, buku-buku yang dipakai, kemudian dosen-dosennya cara mengajarnya itu bisa sebenarnya IBS cukup adaptif Pak dengan keadaan globalisasi yang sekarang. Oke. Itu bagaimana apa yang perlu kita perbaiki itu? Perlu IBS perbaiki ke depan supaya lebih baik lagi. Kira-kira apa? Baik fasilitas, mengenai dosen, mengenai kurikulum, mengenai pelayanan akademik ya. Karena akademik suka dikritisi mahasiswa, kemudian juga mengenai kemahasiswaan dan sebagainya. Silakan. Untuk saran, mungkin saran di marketing ya Pak, karena mungkin banyak juga dari anak-anak zaman sekarang yang masih belum tahu IBS itu apa. Ya, padahal kalau masih bisa istilahnya kalau masih bisa dijual lagi, Indonesia Banking School menurut saya masih banyak nilai-nilai yang masih bisa dikeluarkan Pak, kayak magangnya, program magangnya, apalagi magang di Bank Indonesia, itu merupakan menurut saya kesempatan-kesempatan emas sih Pak. Oke. Ya, terima kasih Devani atas kesan-kesannya ya. Dan untuk itu saya ucapkan sekali lagi selamat ya atas keberhasilan sudah untuk menyelesaikan program S1-nya jadi sarjana akuntansi digelar kamu di SAK ya, akuntansi. Dan mudah-mudahan waktu dekat kamu bisa segera mendapat pekerjaan. Masih di BNI, masih kontrak di BNI ya, masih kontrak BNI. Mudah-mudahan kamu bisa diangkat tetap di BNI ya, BNI Transkota ya. Mudah-mudahan saya doakan ke depan itu, dan kirim salam ke Bapak Ibunya Bu ya, Bapak Ibunya ya. Salam Bapak Ibunya.
Demikian saya kembalikan kepada Pak Komar sebagai Ketua Koordinator Penguji hari ini. Dan Pak Bu Wil, makasih banyak Bu Wil. Ya, Terima kasih banyak alhamdulillah. Pak Sparta. Ya, sama-sama. Ya, alhamdulillah ya, berakhir sudah acara ujian skripsi dengan lancar. Terima kasih Pak Sparta, Bu Wil, Devita, dan Devani, selamat sekali lagi. Untuk itu, dengan ini kita tutup ya Pak ya, sidang skripsi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, foto bersama dulu Ya. Pak, foto Oh bersama dulu. iya, lupa, maaf ya. Ya. Ayo, foto bersama dulu. Devita mana? Devita harus ada dong, nggak pernah Saya nggak ada nih. kameranya Pak di komputer soalnya. Oh, wait, saya aja. Oke, saya hitung ya. Senyum semua ya. 1, 2, 3. Ulangi 1, 2, 3. Udah. Terima kasih Pak Komar. Ya, sama-sama. Izin live. Ya, Terima makasih kasih ya. Sparta, Pak Ya, Komar. oke, ya, Banyak. Assalamualaikum. Selamat.